Jemaat yang terkasih, mungkin kita sedang memuji menyembah Tuhan ketika kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang gembira, berkelimpahan, dan sebagainya. Namun apakah kita dapat memuji menyembah Tuhan ketika kita dalam keadaan yang sakit, banyak pergumulan, cabaran, dan hidup dalam masalah? Sebab itu mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya petik dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sehingga 26. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah kuasa pujian penyembahan. Jemaat yang terkasih, melalui pembacaan kita sebentar tadi, ini menceritakan bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara. Pada tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan tanpa ada perasaan takut, gentar, malu, segan, dan sebagainya. Tapi mereka memfokuskan hati mereka, bahkan seluruh kepribadian mereka hanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi yang hebat berlaku dan penjara itu goyang dan pintu-pintu terbuka serta belenggu-belenggu yang ada di tempat itu. Di sini kita melihat bagaimana kuasa ketika pujian penyembahan itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesungguhan. Memuliakan nama Tuhan dengan doa dan menyanyikan lagu pujian penyembahan ini merupakan satu identiti orang yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan melalui lagu pujian penyembahan, walaupun ketika dalam penderitaan, kesusahan, dan masalah, adalah orang yang sungguh-sungguh berharap dan mengasihi Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang sukar sekali memuji menyembah Tuhan ketika dalam keadaan susah. Oleh itu, kekuatan rohani kita akan teruji apakah kita dapat memuji menyembah Tuhan ketika kita dalam keadaan yang susah atau bagaimana. Ada kuasa dalam pujian penyembahan kita jika kita sungguh-sungguh melakukannya, sehingga akan menggegarkan dunia, akan mengubah atmosfera iklim rohani. Bahkan roh-roh kegelapan akan takut dan gentar. Kuasa ajaib akan terjadi, mukjizat akan berlaku, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan menyertai kita. Melalui kuasa pujian penyembahan, banyak orang mengalami kekuatan, banyak orang mengalami pemulihan, banyak orang mengalami ketenangan, kesembuhan, dan keyakinan. Oleh itu, jemaat yang terkasih, marilah kita memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dan apapun situasi yang kita alami, tetaplah memuji menyembah Tuhan. Setiap waktu memuji menyembah Tuhan di dalam lingkungan ahli keluarga kita, di tempat kerja, di kereta, di mana saja kita berada, pujian penyembahan Tuhan tidak pernah dibatasi. Amin. Sebab itu jemaat yang terkasih, marilah kita belajar mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan
dan mengisytiharkan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan dan kedaulatan melalui lagu pujian penyembahan kita setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau menegur kami supaya apapun situasi yang kami alami, baik dalam keadaan senang maupun susah, kami harus tetap memuji mempermuliakan nama-Mu tanpa ada perasaan malu, segan, bosan dan sebagainya. Tapi karena kami percaya melalui kuasa pujian penyembahan ini akan mengubah kehidupan rohani kami. Ini akan membantu kami untuk tetap memiliki keyakinan, keteguhan, pemulihan, dan kekuasaan yang daripada-Mu. Berkati keluarga kami, berkati iman kami, berkati kesehatan kami, berkati ekonomi, bahkan berkati setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya kami semua hidup di dalam naungan cinta kasih Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.